Halo Bapak Ibu dan adik-adik sekolah minggu kami yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Pada minggu pagi yang indah ini kita akan bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu secara live streaming. Dan ini mungkin ibadah awal pemula di dalam tahun 2022. Kami harapkan semuanya anak-anak kami, mulai dari anak-anak playgroup, TK, SD, semua bersuka cita. Ayo persiapkan dirinya, duduk dengan manis ya. Pasti sudah sarapan tadi kan? Nah, sekarang duduk yang baik ya, sopan. Dan Inang dan Inang Sintua bersama dengan Esther akan memandu kita dalam ibadah sekolah minggu HKBP Kramat Jati. Shalom. Shalom. Ya, kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Shalom Nang. Inang buka dulu ya. Sekali lagi Inang sapa ya. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Baik Nang. Wah, Uli hari ini merasa senang sekali. Karena apa Li? Hari ini kita sama-sama bersekolah minggu. Semuanya senang tidak? Senang. Oke, tadi sudah Inang sapa, semuanya duduk yang manis supaya kita memulai ibadah kita. Inang bersama Uli akan bernyanyi bersama-sama kita pada pagi hari ini. Untuk anak-anak kami yang di rumah, adik-adik yang di rumah, semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Dipandu dengan kakak sekolah, dengan Inang, Sintua, dan Esther. Kita bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Esther dan mari. Semua bernyanyi ya. Tepuk tangan boleh. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Oke adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita, masih tetap posisi berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya dengan panjang umur dan kekenyangannya dia. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan. Dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging.
kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik persilakan duduk kembali. Kita dengarkan warta sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik semuanya sudah dengar ya, bahwa hari ini diawali adalah ibadah sekolah minggu HKBP Keramat Jati. Adik-adik, untuk selanjutnya minggu depan kita masih tetap mengikuti ibadah secara live streaming. Kita menunggu waktu yang ditentukan oleh pemerintah untuk kita tatap muka kembali. Adik-adik rindu kan tatap muka? Semuanya pasti rindu. Ya, tadinya semangat untuk tatap muka, ternyata diundur kembali. Tetap sabar ya adik-adik semuanya. Ada waktunya ya, nanti pada waktunya kita akan kembali bersama-sama, kita berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Warta selanjutnya adalah persiapkan persembahan adik-adik, boleh dititip kepada orang tua maupun melalui rekening yang sudah tertera di bawah ya, atau melalui scan QR yang ada di bawah ya anak-anak ya, adik-adik semuanya. Itu dulu warta jemaat atau warta sekolah minggu kita pagi hari ini. Semuanya tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut adik-adik semuanya, kita bernyanyi Saya Bergirang. Kita semangat bersama Kakak Esther. Nyanyi ya. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cinta Tuhan. Tiap malam selalu bergirang. Baik adik-adik, kita dengarkan renungan dari Inang Pendeta kita. Anak-anak kami yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita duduk, lipat tangannya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, anak-anak kami sekolah minggu, dimanapun anak-anak kami berada, Tuhan pasti selalu menjaga dan memberkati. Mari kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan pada minggu yang berbahagia ini, yaitu terambil dari kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Sekali lagi Inang katakan, ayo berlomba membuka Alkitabnya. Anak-anak kami dari TK pasti sudah pintar ya, SD ya, SMP juga ya. Ayo mari kita buka Alkitab kita. 1 Samuel pasal 12 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Inang akan bacakan untuk kita ya. Inang baca di sini, anak-anak kami juga baca di rumah ya. Demikian firman Tuhan. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel,
Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, janganlah takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu dari TK atau playgroup juga ya, SD dan SMP. Firman Tuhan pada minggu yang berbahagia ini bertopik tentang Allah memanggil kepada pertobatan. Jadi firman Tuhan memanggil kita untuk bertobat, datang kepada Tuhan dan melakukan perubahan ya, pertobatan. Inang punya teman ya, dan Inang ingin memperkenalkan kepada kita semuanya supaya anak-anak sekolah minggu juga ya bisa bergembira mendengarkan firman Tuhan. Pasti anak-anak kami punya teman juga, bukan? Inang juga punya teman ya, dan teman Inang ini orangnya semangat ya. Walaupun teman Inang ini ya hanya sebagai boneka saja ya, tetapi dia selalu mau baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan bersuka cita. Mau Inang perkenalkan? Pasti namanya Inang ya akan sampaikan, anak-anak kami pasti ingat dengan nama itu. Mana dia? Aduh, ayo sini muncul, jangan malu-malu. Anak-anak sekolah minggu sudah ingin kenalan. Come on. Halo. Ya, ini dia. Aduh. Ayo perkenalkan namanya, biar anak sekolah minggu juga sedang berkenalan ya. Ayo, siapa nama Anda? Siapa nama kamu? Ayo. Nama saya Dion. Ya, Dion. Dion ya. Pasti ingat ya dengan nama itu ya. Iya. Dion suka mendengarkan firman Tuhan? Suka sekali. Oh iya, bagus sekali ya. Memang begitu anak-anak, harus suka mendengarkan firman Tuhan. Oh Dion, begini, Inang mau menceritakan sesuatu tentang sejarah ya. Dion harus dengar nanti dan tekun. Nanti kita juga akan menyaksikan video. Ada juga video menggambarkan bagaimana sebenarnya anak-anak yang selalu rajin, tekun, patuh pada orang tuanya ya, begitu. Dion dengar ya. Oke, Nang Pendeta. Oke, demikian anak-anak kami, firman Tuhan pada pagi yang indah ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Samuel. Ya, Samuel dipanggil Tuhan menjadi hambanya. Samuel sangat baik sekali, tekun, bukan hanya kepada orang lain, kepada orang tuanya juga tekun, patuh ya. Kalau disuruh mau, dan akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi seorang yang besar, memimpin bangsa Israel pada saat itu. Ya, dia begitu mengasihi bangsa Israel karena Tuhan memberikan suatu kuasa, memberikan kekuatan, memberikan kepada Samuel suatu talenta supaya dia bisa memimpin umat Tuhan ke jalan yang benar. Lalu ketika Samuel sudah makin besar, lalu dia dinobatkan Tuhan menjadi seorang yang disenangi oleh semuanya, anak-anak ya, muda-mudi, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semuanya. Ya, dia memimpin, dan bangsa Israel sangat senang sekali ketika
Samuel itu melayani mereka, mendoakan mereka senantiasa, karena memang Samuel adalah orang yang pendoa. Dia selalu berdoa untuk semua orang, bukan hanya pada dirinya sendiri. Dia berdoa, ya. Lalu suatu saat anak-anak kami, bangsa Israel itu datang kepada Samuel. Samuel, kami pingin juga punya raja, katanya. Kami ingin punya raja juga. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita punya raja, katanya. Lalu Samuel heran, loh, sudah Allah yang pimpin, kenapa mereka butuh seorang raja lagi, kan begitu. Tapi Samuel selalu mendengarkan hati semua orang, ya, karena Samuel adalah orang yang rendah hati, ya. Dia tidak mau marah, tetapi dia iyakan. Dan Samuel berdoa untuk itu. Dan akhirnya Raja Hakim Samuel mengatakan kepada Tuhan bahwa umatmu bangsa Israel menginginkan, merindukan sosok seorang raja. Wah, akhirnya bangsa Israel senang karena mereka punya raja. Tetapi ketika mereka punya raja, yang paling anehnya, Dion, Apa itu? Inang Pendeta. Kenapa? nah, ketika mereka memiliki raja, wah, mereka anehnya diperhatikan Samuel, mereka semakin jauh dari Tuhan. Mereka tidak menyembah Allah. Malah mereka bersuka-suka bahkan menyembah dewa dewi, bahkan ilah-ilah lain. Allah marah kepada mereka. Maunya ketika mereka punya raja, ya mereka harus tunduk pada raja, tetapi tetap tunduk kepada Allah. Setia kepada Allah, mengasihi Allah. Raja itu hanya memimpin. Iya, seperti itu. Tapi kenyataannya Allah melihat kehidupan bangsa Israel kok semakin kacau, kok semakin tidak mau bisa diatur. Malah mereka menyimpang ke kanan ke kiri untuk ilah-ilah lain gitu. Akhirnya mereka juga terhukum. Apa hukuman yang diberikan Allah? Wah, Tuhan mendatangkan guruh dan hujan pada masa musim menuai. Ya, kalau sudah mau menuai kan sebenarnya hujan itu maunya jangan datang supaya mereka tidak gagal panen. Guruh datang lagi, akhirnya mereka gagal panen. Loh, mengapa begitu? Kasihan dong Inang Pendeta. Iya, kasihan memang. Tapi itu yang dilakukan Allah kepada bangsa itu karena mereka bersembah sujud kepada dewa-dewa yang lain. Allah marah. Akhirnya, wah, bangsa itu sujud kembali memohon kepada Tuhan melalui Samuel. Samuel, berdoalah kepada Tuhan Allahmu. Katakanlah kami sudah jerah, tidak lagi melakukan kejahatan itu. Kami tahu kami salah, kami minta ampun. Lalu bagaimana Inang Pendeta? Kasihan mereka menangis. Ya memang mereka kasihan menangis, tapi mereka sudah melakukan kejahatan, Dion. Lalu akhirnya Tuhan memulihkan mereka karena mereka sudah menangis, berseru kepada Tuhan, minta ampun, minta tolong, tidak lagi. Akhirnya mereka diampuni karena mereka sudah berjanji kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, memohon ampun, tidak lagi menyembah, tidak lagi pergi ke sana kemari, tapi hanya bersembah sujud kepada Allah, Dion. Oh, bagus dong, begitu menjadi anak-anak harus begitu juga, harus patuh dan taat kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya Samuel berdoa dan Tuhan memulihkan kehidupan bangsa itu. Nah, itulah cerita seorang Samuel, hakim yang betul-betul mulia dan baik hati dan budi. Karena dia juga patuh kepada Allah, mengasihi umat Tuhan. Nah, Dion, sebagai pesan dari firman ini mau mengatakan, sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, harus patuh kepada orang tua, rajin, ya. Kalaupun misalnya kita dikasih HP, ya jangan dipakai untuk main game saja, tapi pergunakanlah HP itu untuk belajar, Dion. Oh iya, Inang Pendeta, berarti kan kalau dikasih HP saya akan belajar dengan baik. Ya, seperti itu, Dion, ya. Nah, akhirnya anak-anak yang selalu rajin belajar,
tekun, pasti akan menjadi anak yang baik, cerdas begitu. Oh ya Dion, Inang punya video loh. Ada seorang anak yang Inang kenal, dia sangat baik. Sayang sama bapaknya, mamanya, adiknya, si Gisela. Namanya Gerald Simanjuntak. Dia masih TKA, ya, tapi kerjanya belajar terus. Baru bangun tidur, ya baca, ya menulis, terus dia belajar. Bahkan bukan hanya bahasa Indonesia yang dia tahu, bahasa Inggris juga. Dan dia belajar dari HP-nya juga. Dari HP-nya dia belajar. Dari mulai dia kecil, udah ngerti bahasa Inggris. Sama seperti anak sekolah minggu di rumah. Ayo kita saksikan videonya, ya, Gerald Simanjuntak yang tekun selalu belajar membaca sendiri. Dia tahu membaca sendiri dari HP-nya. Ya, mari kita perhatikan video ini. Anak-anak sekolah minggu, mari kita saksikan Gerald Simanjuntak. Onlas Kartini Day, di hari Kartini yang lalu we held a festival. Kami memadamkan festival. Everybody wore traditional clothes. Setiap orang memakai pakaian tradisional. The activity was really fun. Kegiatannya sangat menyenangkan. Dadah, salam corona. Nah, seperti itu. Dia belajar terus. Bayangin, pulang dari sekolah, wah, dia tidak langsung main-main, dia langsung buka bukunya, ya, dia latih lagi, dia ulang lagi. Akhirnya dia dalam TKA sudah bisa baca dengan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu karena dia rajin belajar. Walaupun bapaknya, mamanya dia kasih HP, tapi Gerald selalu mempergunakan HP-nya itu bukan untuk main game-game saja. Oh tidak, dia mau melihat dunia melalui HP-nya. Dia belajar tekun, dia pintar bernyanyi, dia makin anak yang berani dan pintar membaca oleh karena dia mempergunakan HP. Dia sudah sekolah sekarang di TKA. Itulah contoh salah satu. Dan anak-anak kami sekolah minggu di rumah pasti juga, ya, sudah pintar membaca semuanya anak-anak TK kami, SD apalagi SMP. Nah, apalagi masa-masa untuk mempersiapkan ujian, anak-anak kami SD, SMP, ya, ayo tekun belajar, persiapkan dirimu untuk menghadapi ujian-ujian semester penaikan kelas. Inang ingin kalian semua sukses dalam studi, bisa naik kelas, naik tingkat, naik level, dan orang tua kita pasti senang dan bahagia. Ya, begitu juga bangsa Israel sudah dikasih Tuhan raja, ya betul-betullah tunduk dan setia kepada raja. Tetapi harus tetap takut akan Tuhan supaya kita semua diberkati. Demikian firman Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan Yesus menyertai anak-anak kami semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengar pada minggu ini. Kami bisa bertemu dengan anak-anak-Mu dan kami bisa melayani anak-anak-Mu semuanya sekolah minggu walaupun dengan live streaming. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang kudus di hadapan-Mu, persembahan kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Dan begitu juga anak-anak-Mu dari yang kecil, playgroup, TK, SD, SMP yang selalu setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Bagi anak-anak kami yang sakit pada saat ini dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan menjaga dan melindungi anak-anak kami supaya sehat dan kuat menjadi generasi-generasi bagi bangsa dan negara dan terlebih untuk gereja-Mu. Berkati juga kedua orang tua mereka yang selalu harus sabar membimbing anak-anak-Mu ke jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami ini menjadi pujian yang terindah. Kami persembahkan di hadapan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan.
Ya, kita bersemangat, kita bernyanyi. Ya Dion, kita bernyanyi. Oke. Ayo semua nyanyi. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setiap jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Anak-anak kami, mari kita tutup ibadah kita pada pagi ini. Kita satukan hati kita berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita mendoakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin. Demikian anak kami ibadah sekolah minggu secara live streaming. Untuk menutup ibadah kita supaya makin bersuka cita, mari kita nyanyikan sekali lagi sejuta. Ayo. Ayo semangat Kakak Esther, Inang Sintua, kita bernyanyi. Dion dan Uli bernyanyi. Sejuta, sejuta, sejuta.